Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat pagi menjelang siang. Bertemu kembali dengan podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Hari ini, di hari yang cerah ini, kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali hari ini. Karena begitu juga dengan tema yang kita bahas hari ini juga adalah tema-tema yang sangat luar biasa, di mana tema hari ini adalah menghasilkan pengusaha muda melalui Entrepreneurship Award dalam mendukung program MBKM. Dalam kesempatan kali ini info sangat penting ya, nanti yang kita dapatkan, info-info yang kita dapatkan berasal dari sumber-sumber yang sangat luar biasa ini nanti sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali, terutama bagi para adik-adik mahasiswa, karena ini lebih programnya ke adik-adik mahasiswa. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin sebaiknya kita perkenalan dulu dengan narasumber-narasumber di samping saya. Mungkin tidak asing lagi ya. Yang pertama ada Ibu Eli Susanti SEMM. Selamat siang Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Eli Susanti adalah sebagai Kabak Akademik dan Kemahasiswaan L2 Dikti Wilayah 10 dan sekaligus sebagai Koordinator EA ya Ibu ya. Selanjutnya ada di sebelah Ibu Eli ada Bapak Insinyur M. Sugihartono MSI selaku Ketua Forkomawa L2 Dikti Wilayah 10. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, sehat ya Bapak ya, Alhamdulillah. Bapak Sugihartono juga merupakan WR3 dari Universitas Batanghari ya Pak ya. Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama ya Pak ya, benar. Oke. Selanjutnya ada Bapak Siswoyo SEMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Pak Siswoyo adalah sebagai Ketua Forkomawa Provinsi Jambi. Nah, ini adalah narasumber-narasumber kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini yang sangat-sangat luar biasa. Sesuai dengan tema kita saat ini, tema kita adalah menghasilkan pengusaha muda melalui Entrepreneurship Award dalam mendukung program MBKM. Mungkin MBKM, seperti kita tahu bahwa MBKM merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini ditujukan kepada mahasiswa, pembekalan bagi mahasiswa. Diharapkan bahwa untuk mahasiswa ke depan itu lulusan mahasiswa yang sudah lulus nanti tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi untuk menciptakan lapangan kerja, gitu ya. Mungkin di luar sana MBKM mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu, tapi mungkin ada juga sebagian yang belum begitu paham apa sih itu MBKM, apalagi mungkin terutama bagi calon-calon adik-adik mahasiswa baru, apalagi saat ini sudah mulai masuk di tahun ajaran baru. Mungkin untuk sedikit pengenalan mungkin bagi yang kurang paham atau yang masih belum paham dengan MBKM itu apa, mungkin kepada Ibu Eli boleh diceritakan sedikit apa sih itu MBKM. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, yang hadir pada saat ini mungkin ada langsung maupun tidak langsung mungkin ya, ada siaran tunda dan lain-lainnya. MBKM tadi tema kita dalam mendukung MBKM ini salah satu kegiatannya adalah entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Nah ini. Nah, 8 pilar MBKM itu untuk meningkatkan kompetensi daripada anak-anak kita, daripada mahasiswa kita, khususnya tentunya di lingkungan LDT W10, dalam rangka menjadikan mahasiswa kita memiliki kompetensi lain di bidang tertentu. Jadi ada 8 MBKM yang boleh diikuti oleh mahasiswa kita. Salah satunya adalah wirausaha. Ada lagi magang di luar kampus, kemudian join riset bersama, kemudian juga ada mengajar di sekolah-sekolah. Artinya kita memberikan ruang untuk mereka sesuai dengan talenta, minat dan bakat. Sehingga kita berharap dengan MBKM ini mahasiswa kita akan memiliki kompetensi di luar dari prodinya. Ya, itu harapan kita. Dan dalam hal ini RE Dikti WA 10
sebelum KM ini kita launching dari kementerian, 2017 LDikti Wilayah 10 telah melaksanakan kewirausahaan ini dengan Entrepreneurship Award yang pertama. Seperti itu lebih kurangnya. Baik, Iya. terima kasih. Berarti entrepreneurship ini salah satu mendukung kegiatan MBKM Kegiatan yang mulai di MBKM, tahun ya. 2017. Oke, baik, terima kasih Ibu. Itu ya bahwa MBKM merupakan salah satu program, ada 8 ya Ibu ya, ada 8 program MBKM, Ya. salah satunya adalah entrepreneurship, Iya. kewirausahaan itu salah satu Ya. dari 8 itu tersebut. Ya. Mungkin selanjutnya mungkin kepada Pak Siswoyo ya. Siap Bu. Oke. Tadi kan untuk mendukung salah satu mendukung kegiatan MBKM salah satunya adalah Entrepreneurship Award. Nah, apa sih sebenarnya Pak Entrepreneurship Award ini? Ya, Oke. Entrepreneurship Award itu salah satu program unggulan yang ada di L2 Dikti Wilayah 10 dan hari ini itu merupakan EA yang ke-6 di mana EA pertama dilaksanakan di Sumatera Barat, yang kedua di Riau, yang ketiga di Batam, keempat di Jambi, kembali lagi kelima di Sumatera Barat, dan hari ini di Riau tuan rumahnya adalah Universitas Lancang Kuling. Dan kita Forkomawa sebagai bagian dari L2 Dikti yang merupakan perpanjangan tangan L2 Dikti sangat mendukung dengan penuh agar kegiatan ini bisa sukses. Untuk itu kita selalu komunikasi dengan teman-teman di bagian kemahasiswaan di Provinsi Jambi untuk melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Artinya ini sudah ke-6 ya Pak, dimulai dari tahun 2017. Berarti sebelumnya sudah 5 kali dilakukannya Entrepreneur Award ini di ke-6 dimulai dari tahun 2017. Mungkin untuk Pak Sugi Hartono, kan ini sudah dilakukan untuk ke-6 kali ya Pak ya. Apakah untuk yang tahun ini, yang ke-6 ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada yang beda dari tahun sebelumnya Pak untuk Entrepreneurship Award? Baik, pemirsa semua, adik-adik mahasiswa secara keseluruhan, bahwasanya yang EA kali ini memang agak berbeda sedikit daripada EA yang sebelumnya. Tadi sudah diuraikan bahwasanya EA 1 pada tahun 2017, kemudian EA 1 di Padang, EA 2 di Riau, EA 3 di Batam, EA 4 di Jambi, EA 5 kembali ke Padang, dan EA 6 kembali sekarang ke Riau kembali. Nah, ada perbedaan di antara EA lainnya. Kalau EA lainnya ataupun Entrepreneur Award lainnya itu diadakan hanya khusus untuk wilayah 10 saja, BTS wilayah 10. Namun yang berbeda sekarang adalah untuk EA 6 ini melibatkan seluruh PTS 1 sampai dengan 16 se-Indonesia, LL Dikti wilayah 1 sampai dengan 16 se-Indonesia. Jadi ada perbedaan jelas, karena kalau kemarin sifatnya kita wilayah, sekarang sudah bersifatnya nasional. Kalau dulu wilayahnya ada 4, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, kalau sekarang sudah meliputi seluruh Indonesia. Nah, di dalam EA ini juga model pendaftarannya pun diperbaharui lagi gayanya, begitu kan. Dan perbedaannya juga ada di dalam itu, mungkin nanti dijelaskan lagi sama Ibu Eli lebih dalam. Kalau sekarang ini 100 finalis itu diundang. Nah, langsung diundang ke Lancang Kuning. Kalau sebelumnya hanya 20 finalis saja yang diundang. Gitu. Nah, ini perbedaan karena ini se-Indonesia, dan kemudian bagi yang diundang itu wajib untuk memamerkan produknya untuk mereka memperkenalkan, ini loh produk kami yang kami buat, yang kami tampilkan modelnya, dan itu merupakan suatu penilaian juga. Demikian. Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Berbeda ya Pak ya, kalau Berbeda. sebelumnya hanya untuk wilayah 10, Ya. saat ini se-Indonesia dari Se-Indonesia. wilayah 1 sampai wilayah 16 ya.
Artinya untuk L2 Dikti wilayah 10 sudah duluan ya Pak ya, Ya. sudah duluan melakukan kegiatan atau yang namanya Entrepreneurship Award ini. Mungkin kembali lagi kepada Ibu Eli. Iya. Kenapa sih Ibu harus Entrepreneurship Award? Iya. Iya. Jadi dengan dilaksanakannya entrepreneurship ini setiap tahun dari tahun 2017, kita berharap mahasiswa kita yang ada di lingkungan LDTW 10, 4 provinsi ini, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau ini mampu mengasah kemampuannya di ajang ini. Jadi kita berharap kepada semua mahasiswa kita, inilah platform mereka untuk berkembang, melakukan inovasi-inovasi, kreativitas mereka bisa diuji di sini melalui kreativitasnya 2 kategori. Makanya kita berharap EA ini akan banyak peminatnya ya Pak Sugi, Ya. Pak Sis, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sis dan Pak Sugi, kita sudah melakukan pengembangan dari tahun sebelumnya. Tadinya hanya tingkat LDTW 10, sekarang kita sudah menginformasikan kegiatan ini kepada Indonesia, PTS yang ada di Indonesia, khususnya dari 1 sampai 16 LDTW 10. Nah, oleh sebab itu kenapa harus EA? Disinilah ajang mereka untuk memperlihatkan, mempertontonkan nanti di saat expo kita laksanakan 100 terbaik, nanti silahkan nanti berkompetisi dengan teman-temannya seluruh Indonesia. Nah, tujuan kita melaksanakan EA ini kenapa harus EA? Tempat mereka mengasah kemampuan untuk menjadi wirausaha yang unggul, yang andal. 2 kategori kita laksanakan. Yang pertama, mereka memiliki bisnis yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, memiliki ide saja, tuangkanlah ke dalam bentuk proposal. Itu juga dihargai. Nah, ini kenapa harus EA? Penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi khususnya di wirausaha. Jadi masih punya ide saja, kita sudah bayar mereka dengan apresiasi sekian juta. 25 juta ya Pak ya? 25 juta untuk hadiah pertama. hadiah pertama. 15 Jadi total juta. hadiah kita saat ini 150 juta. 50 juta. Mulai dari awal dulunya hanya 100 juta. Sekarang udah 100. Kemudian naik ke 101 juta di EA kedua. EA ketiga 110. Kemudian meningkat di Unbari 115. Ya. 125 yang di Padang. Mata. Ya. Yang kelima. Saat ini 150 juta. Itulah kenapa EA kita harus laksanakan untuk bagaimana mereka nanti anak-anak kita ini memiliki usaha sehingga mereka mampu untuk menghidupi. Jadi tidak hanya akademiknya saja, tetapi mereka mempunyai skill. Nah, ini harapan kita. Inilah kenapa harus EA. Baik Ibu. Wah, Oke. berarti EA ini sangat ini ya, sebenarnya sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali untuk Iya. adik-adik mahasiswa semua. Iya. Jangan khawatir, tadi kata Ibu Eli ada 2 kategori ya Ibu. Iya, benar. Selain memang Iya. saat ini sudah punya usaha, mungkin sudah punya produk, bagi yang belum yang punya produk tidak boleh Punya ide saja. ya punya ide saja itu boleh mengikuti. Sudah dihargai mereka, Oke. diapresiasi mereka. Itu sangat Iya. sangat ini sekali ya buat Iya. mungkin ada lagi yang perlu kita bahas nanti, tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti kita lanjut kembali ke narasumber kita, kepada Pak Sis, pada Bapak Sugi, kepada Bu Eli. Iya. Tetap stay tune, jangan kemana-mana dulu. Oke.
bertemu lagi di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, bagi adik-adik mahasiswa, tadi sudah kita dengarkan ya bahwa entrepreneurship ini sangat-sangatlah bermanfaat, menjadi wadah bagi adik-adik mahasiswa untuk menyalurkan setidaknya ide. Hanya ide saja sudah bisa disalurkan. Silahkan ikuti di entrepreneurship ini bisa jadi salah satu batu lompatan, salah satu kesempatan mungkin dengan entrepreneurship ini adik-adik mahasiswa bisa kedepannya bisa menjadi bekal, terutama nanti pada saat setelah lulus itu tidak fokus untuk mencari kerja saja, tapi ciptakanlah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu ya, kalau jadi mahasiswa saat ini tidak menjadi job seeker tapi get creator ya, bahwa kita jangan hanya fokus untuk mencari kerja, karena kalau kerjaan itu kalau kita cari pasti terbatas, tapi ciptakanlah kita lapangan kerjaan yang tidak terbatas, mungkin itu ya. Mungkin kita lanjut mungkin kepada Bapak Siswoyo. Bapak selaku Ketua Forkomawa ya Pak, Forum Komunikasi Mahasiswa untuk Provinsi Jambi. Yang Bapak lihat bagaimana antusias atau peran PTS di Provinsi Jambi melihat tentang entrepreneurship ini Pak? Siap, ya. Untuk PTS Provinsi Jambi, alhamdulillah kita setiap tahun selalu aktif mengikuti kegiatan ini, dan alhamdulillah beberapa juara sudah ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Provinsi Jambi. Hari ini kita juga sedang melaksanakan coaching klinik, membedah proposal bagi para mahasiswa yang sudah mempersiapkan proposalnya. Kita bedah bersama untuk bisa melihat secara detail apa yang seharusnya disiapkan oleh para mahasiswa. Harapannya bahwa tahun ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Sugi, kita sekarang sudah level nasional. Tentu persiapannya juga harus lebih baik karena kita akan bersaing di tingkat nasional. Dengan demikian, peran PTS di Jambi sangat aktif dan diharapkan kita tetap bisa bersaing di tingkat nasional dan memperoleh prestasi terbaik. Demikian. Baik, sangat antusias ya Pak ya. Sangat antusias. Sangat Ya, bahkan peserta kita tersebar dari seluruh kabupaten, dari mulai kota Jambi, Bungu sampai Kerinci, semua hadir dalam pelatihan kita hari ini. Pasti lebih ini lagi ya Pak, apalagi sekarang tingkatnya sudah nasional, bukan hanya terbatas di ruang lingkup wilayah 10. Nah, kalau menurut Pak Sugihartono selaku Ketua Forkomawa untuk wilayah 10 ya Pak ya. Kalau pandangan Bapak secara keseluruhan, secara umum, bagaimana respon dari masing-masing PTS Pak untuk entrepreneurship ini? Ya, melihat respon dari masing-masing PTS itu sangat antusias sekali. Semua setelah mengirimkan, setiap provinsi sudah mengirimkan, sudah masuk, ada beberapa sudah submit untuk mengikuti entrepreneur mood ini. Nah, baik itu yang seperti dijelaskan tadi oleh Ibu Eli, baik usaha berjalan ataupun dan rencana usaha. Nah, di mana dengan rencana saja, umumnya pola pikir saja kita dulu tadi dia sudah bisa mensubmit, gitu kan? Dituangkannya dalam bentuk tulisan itu diinikannya, dibentuknya dalam bentuk proposal. Nah, itu yang untuk diikuti. Nah, sementara dalam bentuk kegiatan, ya kegiatan yang sudah diidekannya, sudah dibuatnya proposalnya, kemudian dia mendapatkan modal usaha. Nah, modal usahanya itu sudah dikembangkan. Nah, sekarang bagaimana pengembangannya? Dia memperkenalkan diri dia selaku mahasiswa, selaku pembuka lapangan pekerjaan dari tingkat mahasiswa kepada seluruh kawan-kawan se-Indonesia, terutama PTS ini. Nah, membangkitkan PTS ini dulu se-Indonesia. Nah, inilah yang antusias yang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda ya Pak ya. Baik. Mungkin sebelum ke Bu Eli, saya mau kembali lagi ke Pak Asis, mau tanya lagi. Mungkin boleh Pak Asis atau Pak Sugi ya. Ini kan kewirausahaan. Kalau mungkin bagi adik mahasiswa itu kewirausahaan ini mereka mungkin sekilas tahunya bahwa kewirausahaan itu adanya di misalnya di prodi atau di fakultas bidang tertentu, bidang ilmu tertentu, misalnya contohnya ekonomi misalnya. Apakah yang boleh ikut mahasiswa adik-adik mahasiswa ini hanya yang di rumpun ekonomi saja, atau tidak menutup kemungkinan bagi rumpun ilmu-ilmu atau bidang ilmu lain Pak? Ya, oke. Jadi kegiatan AI ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa.
tidak terbatas pada rumpun ekonomi, seluruh bidang, seluruh prodi bisa mengikuti kegiatan ini, karena sesungguhnya kewirausahaan itu bukan monopoli orang ekonomi. Orang teknik, orang kesehatan, orang komputer dan sebagainya bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa berbisnis sesuai bidang-bidangnya masing-masing. Karena memang setiap mahasiswa dengan hari ini para lulusan setiap tahun itu banyak sekali dan daya tampung sektor formal itu terbatas, maka mengasah mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi entrepreneur itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi modal mahasiswa kelak setelah tamat kuliah. Oke, baik. Iya, bagi adik-adik mahasiswa bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk adik-adik mahasiswa yang berada di rumpun ekonomi misalnya, di rumpun bidang ilmu lain itu tidak menutup kemungkinan, bahkan silakan kalau memang punya ide, tadi minimal punya ide saja sudah bisa ikut ini, silakan, bahwa semua kewirausahaan ini bukan hanya untuk bidang ekonomi saja, bidang ilmu lain juga sangat terbuka, sangat luas sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin kembali kepada Ibu Eli, bahwa untuk tahun ini tadi diadakan di Universitas Lancang Kuning ya Ibu, sebagai tuan rumahnya untuk tahun ini, berarti itu di Riau, Pekanbaru. Sampai untuk saat ini sampai kapan itu dibuka Ibu untuk untuk kegiatan ini? Masih dibuka pendaftaran atau sudah tutup? Iya, kita perpanjang karena kita ruang lingkup kita sekarang kita sudah perbesar sampai Indonesia, seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ya Pak Sugi ya. Jadi kita kembangkan lagi, kita tambah lagi waktunya. Jadi ada kesempatan nih bagi anak-anak ibu yang akan ikut EA ini, ada kesempatan beberapa hari lagi, yakni sampai dengan tanggal 8 bulan Oktober. Nah, kemudian nanti setelah submit di ea.unilag.ac.id ya, ea.unilag.ac.id. Nah, silakan nanti submit di link yang telah kita berikan sampai dengan tanggal 8 Oktober ini. Setelah itu nanti akan ada des evaluasi kita lakukan. Nah, des evaluasi ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 22 ya Pak ya, Oktober. Setelah itu nanti tanggal 24 Oktober nanti kalau tidak salah akan kita informasikan siapa saja yang bakal lolos ke seleksi des evaluasinya. Nah, sementara ajang anugerahnya itu nanti di tanggal 13 sehari sebelumnya November ya, sehari sebelumnya di tanggal 12 November nanti kita adakan presentasi bagi yang terpilih. Iya. Nah, ini. Baik, adik-adik mahasiswa, kesempatan ya masih ada diperpanjang sampai 8 Oktober ya Ibu ya. Kemarin harusnya sudah tutup, ternyata diperpanjang mungkin saking masih banyaknya yang berminat, saking masih banyaknya, apalagi luas ya Ibu ya, tingkat nasional. Pasti juga pada adik mahasiswa berlomba-lomba, silakan masih ada kesempatan sampai tanggal 8 Oktober. Iya, manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewatkan lagi, jangan sampai tertinggal lagi sampai tanggal 8 Oktober. Mungkin masih lanjut kepada Ibu Eli. Dilaksanakan sekarang kan masih tahap buka pendaftaran ya. Mungkin bagi adik mahasiswa tadi silakan yang mungkin yang ketinggalan infonya kemarin boleh di submit di ea.unilag.ac.id, silakan. Sejauh ini Bu, untuk sampai hari ini sejauh mana kegiatan inovasi sudah dilakukan atau sampai mana untuk proses kegiatan ini? Oh iya, proses kegiatan seperti yang disampaikan Pak Sis, bahwa kita telah melaksanakan hari ini kita coaching kliniknya bedah proposal mahasiswa kita di Provinsi Jambi. Sebelumnya kita lakukan di Riau, Provinsi Riau, dan itu dihadiri oleh semua perguruan tinggi swasta yang ada di Riau, khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya, lebih kurang itu 200 peserta itu, dengan dua narasumber, dan kemudian kita laksanakan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kemudian kita lanjut lagi ke Kepri, Batam. Itu lebih kurang 150 orang kan kemarin ya Pak ya, peserta kita yang ada di Kepri. Tentunya juga mahasiswa kita yang berasal dari Kepulauan Riau, ada yang dari Tanjung Pinang juga kemarin. Ini kita bagi dua kelas di sana, langsung di
giring oleh 2 narasumber untuk dibedah juga proposalnya, dan kita lanjut hari ini di Jambi. Ini di Universitas Dinamika Bangsa, ya Pak ya. Lebih kurang juga tadi dihadiri 200 peserta kita. Itu justru antusiasnya kita lihat yang datang dari Kerinci ya Pak ya. STI Kerinci kalau tidak salah saya STI tadi Kerinci. saya dengar ya. Dari Bungo ada ya Pak ya. Dari Universitas Muhammadiyah Bungo. Nah, Universitas Muhammadiyah. Coba bayangkan, artinya kita berharap EA ini betul-betul dari mahasiswa ini akan muncul nanti nih bibit-bibit unggul, wirausaha unggul untuk membanggakan Indonesia kita ke depan. Ini harapan kita. Iya. Oke, baik. Ya, dengan EA ini diharapkan bahwa nanti akan muncul bibit-bibit pengusaha muda sesuai dengan tema kita bahwa menghasilkan pengusaha muda melalui Entrepreneurship Award dalam mendukung salah satu program MBKM. Kepada adik-adik mahasiswa, kesempatan masih ada. Selalu diingatkan bahwa jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan kembali bahwa ini tingkat nasional, salah satu ajang bergengsi jadinya ibu ya. Jadi hadiahnya juga kalau meningkat ya, untuk totalnya itu ada 150 juta. Siapa tahu di antara adik mahasiswa menjadi salah satu pemenangnya. Ya pasti. Jangan kemana-mana, nanti kita masih kembali lagi bersama narasumber-narasumber hebat kita. Jangan kemana-mana, tetap di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya Nanda Sri Mardiana, peraih medali perak dan perunggu cabang olahraga wushu pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun 2021 Provinsi Papua. Dan saya sedang mendaftar di Universitas Muhammadiyah Jambi. Ayo teman-teman yang mau kuliah di UM Jambi aja sama saya. Oke, kembali lagi bersama podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Tentunya masih bersama saya Ade Irma. Dengan perbincangan kita, tema hari ini adalah menghasilkan pengusaha muda melalui Entrepreneurship Award dalam mendukung program MBKM. Diharapkan untuk Entrepreneurship Award ini bisa menghasilkan bibit-bibit para jiwa-jiwa pengusaha muda, terutama dari adik-adik mahasiswa. Diingatkan kembali bahwa jangan melewati kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, kesempatan emas ini. Siapa tahu dengan ajang ini merupakan salah satu menjadi wadah atau salah satu kesempatan buat kalian bisa yang sudah punya produk bisa mengembangkan produknya, yang sekarang masih punya ide bisa merealisasikan idenya dalam sebuah wadah, salah satunya adalah usaha dan kewirausahaan. Mungkin Ibu, Bapak, mungkin karena waktu juga ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin, banyak yang kita bahas tentang AI ini karena sangat menarik, terutama buat adik-adik mahasiswa di luar sana. Mungkin closing statement dari Ibu mungkin menjadi penyemangat atau motivasi mungkin bagi yang belum atau yang masih galau, misalnya di luar sana yang masih galau, kira-kira apa motivasi untuk ini? Mungkin dari Ibu Eli dulu. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita memberikan statement closing statement ini, kami atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua ketua, baik ketua umum Forkomawa beserta jajarannya, ketua Forkomawa di 4 provinsi, Pak Sis, Pak Karol, Pak Sugi, Pak Bagio, dan kemudian juga ada Pak Mahmud di Sumatera Barat atas fasilitasi yang mereka berikan kepada tentunya untuk mahasiswa kita di masing-masing provinsi, karena semua Forkomawa yang ada di 4 provinsi ini adalah perpanjangan tangan daripada LDT WA 10 yang ada di Sumatera Barat, tepatnya kita berkantor di Padang ya Bu ya. Nah ini kami sangat-sangat berterima kasih atas bantuan Bapak-Bapak semua sehingga terlaksananya kegiatan coaching klinik ini. Nah ini ke depan tentu kami akan selalu bekerja sama karena Forkomawa hadir sangat membantu program yang ada di LDikti Bapak-Bapak sekalian. Yang kedua, bagi mahasiswa, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, yang Ibu sayangi, mari kita berkreasi karena sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mensukseskan orang lain. Jadi maka jadilah pengusaha muda yang handal di kemudian hari yang dapat dibanggakan baik oleh diri sendiri, alma maternya, orang tuanya, tentunya negara kita Indonesia kita cintai ini. Selamat
dan kami tunggu proposal terbaik dari anak-anak ibu sekalian. Demikian dari saya. Baik. Iya. Sangat digarisbawahi tadi bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mensukseskan orang lain. Iya. Itu sangat. Mungkin kepada Pak Sugi, apa ini motivasi atau semangat untuk mahasiswa pada umumnya untuk di seluruh provinsi? Pak Baik. Sugi? Para mahasiswa semuanya, ini merupakan suatu anjang penunjukan kreativitas Anda, anjang untuk menampilkan ide-ide Anda, anjang untuk menampilkan kreasi-kreasi dan sebagainya. Tunjukkan bahwasanya Anda juga bisa semua menjadi entrepreneur muda. Satu hal, jangan seperti kepiting di dalam jaring, hanya berkutat di dalam jaring itu saja tapi berusaha keluar, tapi dia tidak mau bisa keluar. Buatlah ide itu sedemikian rupa, tampilkan dan tunjukkan, Anda pasti bisa. Oke, tunjukkan Anda pasti bisa. Tunjukkan bahwa kalian punya ide-ide atau jiwa-jiwa usaha muda tadi ya Pak ya. Baik, itu sangat inspiratif sekali Pak Sugi. Selanjutnya mungkin dari Pak Siswoyo, apa nih semangat atau motivasinya khususnya untuk para adik-adik mahasiswa di Provinsi Jambi? Oke, terima kasih Bu Ade. Jadi ajang Entrepreneur Award ini merupakan momen baik bagi seluruh mahasiswa di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Mari kita dukung dan kita sukseskan, karena ini wadah Anda untuk memulai sesuatu yang bisa jadi ini menjadi karir Anda ke depan. Jadi selamat mencoba, selamat berlatih. Ibaratnya sekarang Anda berlatih berenang di kolam renang. Setelah Anda tamat, Anda akan terjun mengarungi samudera, dan tentu saja kita tidak akan siap langsung mengarungi samudera tanpa berlatih di kolam renang. Oke, terima kasih bahwa kita tidak bisa mengarungi samudera kalau tidak berlatih di kolam renang. Ini merupakan salah satu kolam renangnya ya Pak ya, Siap. untuk menuju lautan samudera yang sangat luas. Baik, untuk adik-adik mahasiswa jangan lupa silakan submitkan proposalnya sekali lagi di ea.unilak.ac.id. Jangan sampai ketinggalan, sampai dibuka sampai tanggal 8 Oktober 2022. Mungkin untuk hari ini sangat inspiratif sekali, sangat sekali ya pada narasumber-narasumber hebat kita. Ada Ibu Eli, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Telah berkenan hadir di sini, kepada Bapak Sugi, kepada Pak Siswoyo. Oke, untuk hari ini karena waktu juga, saya Ade Irma Suryani beserta tim mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pemirsa di luar sana, kepada masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa. Bagi yang ketinggalan, mungkin tadi perbincangan kita boleh dilihat di channel YouTube-nya UM Jambi. Boleh silakan dilihat dari awal, nanti mungkin ada kita komunikasi kembali, atau kita mungkin sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas ya tentang EA ini, karena sangat-sangat menarik terutama buat adik-adik mahasiswa. Saya Ade Irma Suryani beserta tim podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammad Jambi, mengucapkan terima kasih banyak. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.